A few moments later. Teman-teman, kita dari kelas 106. Jadi di sini kita mau ngapain nih? Ngapain ya? Kita mau ngejelasin organisasi Pergerakan Nasional Indonesia ya. Oh iya ya. Tapi sebelum itu kita perkenalan diri dulu ya. Kenalin, nama aku Rianti. Nama aku Sofia. Nama aku Anjani Diari. Nama aku Satria. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Yuk. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum sih apa sih pergerakan nasional itu? Aku jelasin ya. Pergerakan nasional adalah gerakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam pergerakan nasional dibagi jadi 3 fase. Yang pertama, ada fase perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1916. Lalu yang kedua, ada fase radikalisme. Nah, ini terjadi dalam kurun waktu 1916 sampai 1931. Lalu yang ketiga, ada fase defensif atau bertahan. Nah, ini terjadi dalam kurun waktu 1931 sampai 1942. Oh ya teman-teman, kita lebih fokus dulu ke fase radikalisme ya. Apa sih fase radikalisme itu? Fase radikalisme adalah di sini mulai terjadi Indonesia melakukan perlawanan kepada Belanda. Loh, kenapa dia melakukan perlawanan? Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa Indonesia melakukan perlawanan kepada Belanda. Kita masuk ke alasannya ya. Selanjutnya, ada contoh organisasi yang didirikan pada fase radikalisme. Salah satu contohnya yang bakal kita bahas sekarang, yaitu PNI. Masih kita masuk ke materinya yuk. Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah sebuah partai politik yang memiliki sejarah panjang di Indonesia. Untuk latar belakang singkatnya, yang pertama, berdiri pada 4 Juli 1927. PNI didirikan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa tokoh pergerakan nasional lainnya di Yogyakarta. Yang kedua, asal-usul PNI awalnya merupakan kelompok mahasiswa yang aktif dalam gerakan mahasiswa. Kemudian, partai ini menjadi sebuah kekuatan politik yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Dan peran dalam perjuangan kemerdekaan PNI, mereka mendukung berbagai aksi perlawanan termasuk Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan Kongres Pemuda Indonesia pada tahun 1926. 4. Pengaruh ideologi. PNI mengusung ideologi nasionalisme, modernitas, dan keadilan sosial. Mereka juga aktif dalam mempromosikan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, para tokoh pendiri PNI diantaranya yaitu ada Insinyur Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, Ishak Cipto Hadisuryo, Sunario Sastrowardoyo, dan yang terakhir Bapak Budiarto Smartmoatmojo. Peran PNI dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sangatlah penting. PNI menyebarluaskan ideologi nasionalisme dan juga meningkatkan kesadaran politik di kalangan rakyat Indonesia. PNI juga menjadi cikal bakal berdirinya partai politik yang ada di Indonesia sampai saat ini. Tujuan PNI adalah kemerdekaan Indonesia dengan asas percaya diri sendiri. Untuk mencapai kemerdekaan tersebut, diperjuangkan dengan asas menawan diri sendiri, tidak bekerja sama dengan Belanda, serta membela rakyat kecil. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih kenapa PNI bisa bubar? Jadi pada masa itu timbulnya pemberontakan PKI Partai Komunis Indonesia tahun 1926 dan sikap non-kooperatif PNI dianggap oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai tindakan radikal. Di antaranya menyebabkan tahun 1929 Soekarno dan tokoh-tokoh PNI lainnya ditangkap dan dihukum. Dengan dipelopori oleh Musa Sartono, PNI yang baru saja didirikan beberapa tahun dibubarkan pada tahun 1931. Itu dia pembahasan tentang organisasi PNI. Jadi gimana teman-teman penjelasannya? Semoga pembahasan ini bermanfaat buat kalian semua ya. Thanks for watching. Dadah! Masuk
pertama adalah fase stres. Kedua, depresi.